A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Para pemirsa, hari ini saya ditemani oleh beberapa kelompok ibu-ibu. Yang pertama saya ingin perkenalkan dari kelompok MT As-Sakinah Jombang, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Ibu Hajah Endang Khususia. Yang mana? Wah, subhanallah. Tepuk tangan ibu-ibu untuk Jombang. Yang kedua, hari ini saya didampingi oleh Majelis Duha Masjid Jami Kauman Kota Lama Pasar Ponorogo. Ponorogo mana? Subhanallah, paling jauh kerasa. Yang ketiga ibu-ibu, hari ini kita semua di studio ditemani oleh MI Anissa Karangrejo 3 Wonokromo Surabaya, yang dipimpin oleh Ibu Hajah Asfiah Ihsan. Yang keempat, MT Istiqomah Karangrejo 4 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Toha. Yang mana? Baik, terima kasih. Wah, cakep. Kemudian yang kelima, MT Haromain, betul? Betul? Yang mana? Haromain? Pasar Jaya C Timur Gang 4. Oh, Putat Jaya C Timur Gang 4 RW 12 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Ruli Ghazali Abi. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir, MT Khairunisa Pengajian BKK RW 12 Petemon Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Aminah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu, para pemirsa. Hari ini kita jumpa yang ketiga kalinya. Yang pertama telah kita bahas kembali ke Al-Quran hadis. Yang kedua, tata krama baca Al-Quran yang diridhoi Allah. Dan hari ini kita akan bahas yang berjudul Manusia yang Mulia. Ibu-ibu, manusia yang mulia itu ditinjau dari sisi apanya? Dari hartanya, apa dari jabatannya? Dari ukuran bajunya, apa dari ukuran sepatunya? Apa? Yang benar nih? Kita lihat ayatnya. Surat 49 ayat 13, Al-Hujurat ayat 13. Monggo Pak Ayub dibaca bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Subhanallah. Hai manusia. Hai manusia, hai muslim. Manusia. Lanjut. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Ulang lagi. Hai manusia. Terus? Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Dijadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Apa saling serang menyerang? Masih ada kan bangsa yang saling serang menyerang? Masih ada. Adanya di mana? Di mana adanya? Kok nggak paham Al-Quran? Lanjut. Sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya apa pokoknya? Lanjut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tahan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Apa orang yang paling banyak makan kurma? Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa.
apa orang yang tinggalnya di Arab? Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa, apa yang naik haji 7 kali? Apa takwa itu? Menjalankan perintah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintahnya apa? Emang sholat doang? Ya apa? Ya apa? Larangannya apa? Larangannya apa? Ya apa? Ya apa? Ya apa? Inilah ibu-ibu, kalau mindset selama ini katanya pokoknya begini jawabannya. Ya. Segala urusan kita kembalikan ke siapa? Aturan Allah ada di mana? Kita tanya sama Allah, di Al-Qur'annya orang takwa itu yang mana? Buka surat 3, 133, 134. Baca Arabnya. Surat 3, 133, 134. Yang mana orang takwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 1. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. 2. Dan memaafkan kesalahan orang. 3. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 4. Ditambah lagi mohon ampun segera. Ulang lagi. Catat baik-baik. Takwa versi Allah ada 5. Pertama, mohon ampun segera. Kedua, sedekah sempat dan sempit. Yang sempat malas, apalagi yang sempit. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, memaafkan kesalahan musuh dan tetangga. Yang kelima, berbuat baik. Ini yang mulia di mata Allah. Ulang lagi Mas Ayub, perhatikan baik-baik. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. 1. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. 2. Dan memaafkan kesalahan orang. 3. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 4. Ditambah mohon ampun segera. Jadi takwa versi Allah ada berapa? 5. Apa yang pertama? Mohon ampun. Sedekah sempat sempit. Menahan marah. Memaafkan berbuat baik. Susah nggak kalau pakai Al-Quran? Coba bayangin, kalau takwa versi Allah atau takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah. Bahas perintah Allah 40 hari nggak selesai. Apalagi bahas larangan Allah. Nih kalau versi Allah, cuma ada berapa takwa? 5. Yaitu pertama mohon sedekah sempat sempit, menahan memaafkan berbuat baik. Nah, kira-kira ibu-ibu, kalau di Jombang ada orang selalu mohon ampun, selalu sedekah, tangannya di atas, selalu nahan amarah, diinjak kaki nggak apa-apa, selalu memaafkan, udah difitnah masuk penjara, keluar dari penjara, dimaafin tuh orang, terus berbuat baik, selalu ngurusin orang mati, ngurusin selokan, ada apa-apa dia bawa mobil duluan untuk ngurus orang sakit. Kira-kira orang seperti itu diterima nggak di Jombang? Orang itu pindah ke Surabaya, diterima nggak? Terima. Pindah lagi ke Irian, diterima nggak? Terima. Jadi ajaran takwa untuk siapa? Manusia di mana? Di mana manusianya? Di bumi, di mana saja. Waktu zaman Orde Lama
Orang ini seperti itu, masih sedekah, nahan amarah, maafin orang, berbuat baik, selalu mohon ampun. Sekarang di Orde Baru diterima nggak? Diterima. Di Orde Reformasi diterima nggak? Diterima. Jadi ajaran takwa untuk Semua manusia. kapan? Untuk semua manusia, untuk segala zaman, dan untuk seluruh manusia di bumi, tidak mengenal tempat waktu. Oke. Jadi takwa tadi apa? Mohon. Sedekah. Menahan. Memaafkan. Berbuat. Amin. Subhanallah. Bu, kira-kira kalau ini ajaran takwa dari zaman dulu sampai akan datang, zaman Nabi Adam kira-kira ajarannya apa ya? Kira-kira. Kan tadi sama, apa itu? Al-Quran. Ya, ajarannya apa? Supaya orang itu mulia, takwa. Jadi ajaran Nabi Adam apa? Tadi amin. Takwa ajaran Nabi Adam. Kita lihat 5 ayat 27. Surat 5 ayat 27. Dari zaman siapa nih takwa ada? Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Tahan, jangan dibaca bahasa Indonesianya, Bu. Kalau ibu tadi lihat dengar bacaan Mas Ayub mendayu-dayu, ya, kira-kira ibu tahu nggak ini cerita apa? Yang dibaca Mas Ayub. Ini cerita pembunuhan. Ini cerita pembunuhan ini. Saya nggak bisa bedain. Cerita pembunuhan. Nah, sekarang ada sahabat saya nih, sebelah Pak Masker tuh, Pak Fauzan nih. Itu pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam, tepuk tangan tuh. Beliau ngajar di Madiun sampai hari ini. Tapi persoalan pembunuhan, soal perang itu bukan soal Mas Ayub. Mas Ayub yang mendayu-dayu. Kalau dia ini soal-soal yang menyangkut-nyangkut kayak dalang gitu loh. Nah, coba Mas Boyani, saya baca Arabnya dengan saya dalang sedikit. Kan suka tuh perang tuh, dalang. Nah, kalau yang perang dalang tuh. Nih, bekas dalang dari India. Monggo. Monggo baca. Terserah mau di sini boleh. Sini. Ini nanti pengganti kami, Bu. Karena kami kalau ke luar negeri, insyaallah beliau yang lanjutin. Monggo, Mas Boyani. Coba dibaca ini. Pakai cara dalang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu lan critakno sapa sira alaihim iku ing atase wong akeh naba abnai ing crita anak lorone Nabi Adam. Nguk 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 Tok 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 tok. Aha. Lanjut. Bil haqqi kelawan sing bener nalikane korba kurban sopo anak lorone Nabi Adam. Kurbanan ing kurban fatukubila mongko den trimo min ahadihima iku saking salah sijine anak Adam Habilan Qabil walam lan yutakobal ora den trimo minal akhiri saking liyane Habil alias Qabil.
Qala mongko ngendika sapa Qabil la aktulannaka nekti bakal mateni sapa ingsun ka ing sira gara-gara. Qala mongko ngendika sapa Habil innama angin pastine mah barang ya taqabbalallahu nrimo sapa Allahu Gusti Allah minal muttaqina iku saking pira-pira wong Tepuk tangan buat Pak Fauzani, pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam Madiun. Jadi ibu-ibu, kalau kita pelajari seperti ini, kira-kira ini peristiwa apa? Pembunuhan. Nah, mateni, ya ada mateni. Nah, tapi tidak salah, Mas Ayub juga paham. Ya, Mas Ayub satu-satunya sahabat kita yang jago di Arab, juga jago terjemahan. Tapi saya pancing sedikit. Jadi kalau ibu mendayu-dayu ternyata pembunuhan gimana? Ibu baca Quran mendayu-dayu ternyata peristiwa pembunuhan gimana? Nah, jadi dua-duanya tak pasang. Ada yang mendayu-dayu, ada yang beneran. Model dalang. Nah, sekarang bahasa Indonesianya Mas Ayub, apa artinya ini? Ya, terjemahannya. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Yes. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, Yes. dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Yes. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Yes. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi zaman Nabi Adam sudah ada takwa belum? Sudah. Tadi takwa itu apa? Mohon? Sedekah? Menahan? Ya nggak bisa nahan amarah siapa ini? Itu yang barusan. Qabil membunuh kakaknya. Jadi manusia pertama, contoh manusia pertama yang tidak takwa siapa? Qabil, yaitu dia tidak bisa menahan marah. Contoh manusia pertama yang takwa siapa? Habil. Yang tadi yang dibunuh siapa? Qabil. Yang dibunuh siapa? Habil. Yang bunuh? Qabil. Yang mati siapa? Habil. Yang hidup? Qabil. Kita keturunan yang mati apa keturunan yang hidup? Hah? Orang Surabaya, orang Jombang, orang Ponorogo, keturunan yang hidup apa yang mati? Jadi kita keturunan siapa? Keturunan orang yang tidak takwa. Hah? Loh, kok ketawa? Atau keturunan pembunuh. Makanya jangan bangga lagi dengan garis keturunan. Kita harus bangga dengan garis begitu. Ini masih banyak keturunan disembah-sembah, padahal ujungnya keturunan Qabil. Waspadalah. Jadi di zaman Adam sudah ada takwa belum? Sudah. Kita lihat di zaman Nuh, ya Nabi Nuh, apa pelajarannya? Surah 23 ayat 23. Nah, baca nulisanya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nabi Nuh ajarannya apa? Apa? Mengisahkan Allah. Ulang lagi, ayo baca lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ajaran Nabi Nuh apa? Bertakwa. Takwa. Nabi Adam? Bertakwa. Takwa. Nabi Ibrahim? Bertakwa. Kita lihat ayatnya, surat 29 ayat 16. Ya, kita lihat semua para nabi ajarannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesianya. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan
bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa ajaran Ibrahim? Bertakwa. Takwa. Kita lihat Nabi Hud ya, surat 26 ayat 124. Kita lihat semua nabi apa ajarannya. Nah. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Apa ajaran Hud? Bertakwa. Takwa. Tambah lagi surat 26 142. Ya, Nabi Lut apa ajarannya? Ketika saudara mereka Soleh berkata Ya, kepada Soleh. mereka, Ya. mengapa kamu tidak bertakwa? Nabi Soleh apa ajarannya? Bertakwa. Tambah lagi surat 26 161. Ya. Apa Ketika ajaran saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Apa ajaran Nabi Lut? Bertakwa. Ah, tambah lagi surat 37 123 124. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Terus? Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apa ajaran Nabi Ilyas? Bertakwa. Nah, nih satu turun lagi nih. Sampai pagi semua ini ajarannya. Cuman di TVRI 1 jam, nggak mungkin kita semuanya. Sekarang turun ke Nabi Musa. Surat 10:84. Ya, 10:84 Yunus. Apa ajaran Nabi Musa? Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Apa ajaran Nabi Musa? Tawakal atau takwa terus menerus. Ah, sekarang Nabi Isa lebih dekat lagi nih. Apa ajarannya? Surat 5 112 Al-Maidah. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Apa ajaran Nabi Isa? Bertakwa. Nah, terakhir Nabi siapa? Muhammad. Ciri-ciri Nabi Muhammad, hai manusia. Kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Sebentar. Ya sudah, Pak Ayub dulu, nanti masih ada tugas lain. Ibu-ibu, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Jadi ibu-ibu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya apa? Bertakwa. Sama nggak? Sama. Kenapa kok sama? Ya sama-sama. Kenapa para nabi kok ajarannya sama? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad. Kenapa? Allah yang sama. Subhanallah, karena Tuhannya satu atau sama, maka ajarannya sama. Pertanyaannya, ya, mohon ampun segera sulit nggak? Hah? Sedekah sempat sempit sulit nggak? Hah? Sedekah sempat sempit sulit nggak? Yang benar. Nahan amarah? Hah? Hah? Memaafkan kesalahan orang? Sulit. Berbuat baik? Hah? Jadi 5 ini secara umum sulit semua nggak? Sulit semua. Sulit semua. Sulit. Hah? Jujur sulit. Nah, berarti kalau ini sulit, perlu kendaraan nggak? Anggaplah ini naik gunung yang terjal. Perlu kendaraan nggak? Supaya kita menjadi orang takwa yang sulit ini. Nah, ibu-ibu, jadi para nabi ini merumuskan bikin sebuah kendaraan. Nah, ini ada kendaraan yang bagus nih, bisa membuat manusia menuju takwa. Kendaraan ini ya harganya murah, tenaganya kenceng, pernya lentur, spare partnya mudah dicari, bensinnya ngirit, ya, AC-nya dingin, baunya wangi. Nah, apa itu? Islam. Jadi ibu-ibu, ajarannya itu takwa.
Agama itu proses menuju ajaran. Jadi agama itu sistem atau kendaraan agar supaya ibu dan bapak bisa menjadi orang takwa. Nah, ada kendaraan yang bagus nih, namanya Islam. Bu, Islam pertama kali dideklarasikan oleh siapa? Diproklamirkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Terus Islam pertama diproklamirkan Nabi Ibrahim. Satu studio, dua mazhab. Satu mazhab Ibrahim, satu mazhab Muhammad. Jadi pertama kali manusia yang memproklamirkan adanya agama Islam siapa? Nabi Muhammad. Kelompok Ponorogo, Nabi Muhammad. Kita lihat ayatnya, surat 2 132, bahasa Arabnya. Surat 2 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahasa Indonesianya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dengan memeluk agama Islam." Jadi manusia pertama kali yang mendeklarasikan Islam siapa? Ibrahim, satu mazhab. Oke, betul ya, Nabi Ibrahim. Kemudian oleh Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Ibrahim berhasil, dua-dua anaknya menjadi nabi dan dua-duanya menjadi orang bertakwa. Makanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Surat 16 123. Baca bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Terus? Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ulang lagi. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi Allah sarankan ke Nabi kita, Nabi Muhammad, suruh ikut agama siapa? Ibrahim. Dikasih wahyu, Nabi besar Muhammad Rasulullah, ikutin agama Ibrahim. Agamanya apa tadi? Islam. Nah, pada waktu turunnya ayat ini, Nabi Muhammad suruh ikut. Ya, suruh ikut. Kira-kira Nabi Ibrahim udah mati belum? Sudah. Tapi akhirnya Nabi Muhammad ketemu nggak dengan Nabi Ibrahim? Apa namanya? Peristiwa itu alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ibu-ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu pertemuan orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Makanya Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah melalui Jibril dengan seluruh para nabi. Yang paling khusus ketemu Nabi Ibrahim. Nah, dia belajar di situ dengan berbagai ritual dirapatkan. Kemudian Rasulullah turun, itulah terjadinya rukun Islam, rukun iman. Setelah bertemu para nabi. Jadi Nabi Muhammad yang paling sering ketemu nabi siapa? Ibrahim, karena disuruh ngikutin agama Ibrahim. Maka sekarang ibu-ibu kalau sholat dimonumentalkan, kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala. Kenapa enggak ala Daud? Kenapa enggak ala Musa? Karena perintahnya disuruh ngikutin agama Ibrahim. Ya, jadi ibu-ibu nanti habis ini kita akan bahas lagi sampai kemana ini hasil akhirnya. Karena masih banyak orang kecelik menganggap orang pertama yang bawa Islam adalah Nabi Muhammad, padahal Nabi Ibrahim. Ibu-ibu, kelihatannya mau ada yang lewat nih. Ada yang lewat? Selamat sore semuanya. Nah, kita ketemu lagi ya.
Mata menjumpai Anda dalam program Astaga. Selamat sore, saudara. Itulah topik utama Jawa Timur dalam berita sore ini. Dan masih banyak informasi aktual lain yang dihimpun tim redaksi. Ini sendiri selain pemanfaatannya sebagai penyerapan dan penyimpanan air, mungkin bisa dijadikan potensi wisata dan sebagainya. Saya Tika Subandi akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam melalui Jawa Timur dalam berita. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang di rumah. Tadi sampai mana? Agama Islam, manusia pertama yang mendeklarasikan siapa? Nabi Ibrahim. Diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim siapa? Nabi Muhammad. Subhanallah. Surat 3 ayat 68. Makanya ibu dan bapak, sampai-sampai kakinya yang ada di Mekah, ya, di makam Ibrahim, telapak kakinya sama. Ya, karena beliau berdua ini tokoh spiritual yang paling top. Ya, surat 3 ayat 68. Monggo Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad. Tahan. Jadi Nabi yang paling dekat sama Ibrahim siapa? Nabi Muhammad. Kama sholai ta'ala Ibrahim. Kama barok ta'ala Ibrahim. Nah, selama ini ibu nggak tahu ya cerita ini kan? Ah, ya, kadang-kadang ada yang tahu, kadang-kadang yang tidak, tergantung yang dipegang apa. Kalau yang Quran tahu, tapi kalau katanya pokoknya nggak tahu. Jadi ibu-ibu, Nabi Muhammad ini dipertemukan oleh Allah ke Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi untuk bagaimana membahas ke depan anak cucunya ini supaya menjadi orang takwa. Nah, kemudian turunlah rukun Islam, rukun iman. Kira-kira rukun Islam tujuannya untuk apa? Tadi yang mulia siapa? Orang yang mulia yang mana? Jadi rukun Islam, rukun iman untuk apa? Nah, gitu harus jelas. Ya, tadi yang takwa siapa? Manusia yang mana? Yang mulia yang mana? Yang takwa, yaitu yang mohon sedekah, menahan, memaafkan, berbuat ini. Jadi rukun Islam, rukun iman untuk apa? Untuk menuju takwa. Rukun Islam pertama apa? Membaca Syahadat. Yang kedua? sholat. Ketiga? Zakat. Keempat? Kelima? Haji. Jadi kira-kira sholat tunggal-tunggil 5 waktu untuk apa? Untuk mendekat. Tadi yang mulia yang mana tadi? Jadi sholat untuk apa? Kita lihat ayatnya. Tolong dibaca dari Ponorogo, surat 2 ayat 21. Ayo, sholat untuk apa? Ntar dulu nih. Ya, iya supaya mancep ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi ibu sholat 5 waktu untuk apa? Bertakwa. Yaitu tetap mohon, tetap bersedekah, tetap menahan, tetap tetap berbuat baik. Ada rombongan dari Ponorogo sembahyang 5 waktu tapi pelit, nggak sedekah. Misal nih, habis sembahyang nggak maafin orang tuanya, nggak bisa nahan amarah, ya. Jadi nggak sembahyangnya? Jadi olahraga. Jadi olahraga. Begitu banyaknya umat Islam yang sembahyang hanya olahraga karena nggak tahu tujuannya. Tujuan sembahyang apa tadi? Apa itu? Mohon ampun, sedekah, menahan, memaafkan orang lain, berbuat baik. Kira-kira puasa untuk apa? Alhamdulillah nyambung tuh namanya. Ayo surat 2 183. Sini yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa untuk apa? Puasa untuk takwa atau masuk surga? Takwa. Takwa itu apa tadi? Oh, ampun, sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Makanya di bulan puasa ada ritual yang namanya traweh. Cepat, mohon ampun. Sedekah sempit-sempit. Biasanya kalau kita semua dulunya yang belum tahu ayat ini, kalau puasa lebih boros atau lebih ngirit?
Le boros. Untuk apa borosnya? Kolak, ya kan? Yo. Nah, bubur. Ya, sedekah enggak? Sedekah enggak? Kemana sedekahnya? Saya cek nanti, ya, di rumahnya masing-masing. Ada nggak fakir miskin ada di situ? Alhamdulillah. Biasanya orang-orang sedekahnya kenceng pasti nyari Al-Quran. Jadi ibu-ibu, puasa itu untuk sedekah salah satunya. Karena di Al-Quran yang namanya takwa itu sedekah sempat dan sempit. Nah berarti rukun Islam yang keempat, ini tadi kebalik ya, nggak apa-apa. Zakat untuk apa kira-kira? Alhamdulillah kan tujuan. Yang mulia tadi yang mana? Yang puasa apa yang takwa? Yang mulia tadi yang berjilbab apa yang takwa? Makanya semuanya tujuannya untuk apa? Alhamdulillah. Jadi zakat untuk apa? Alhamdulillah. Surat 7 ayat 156. Ayo, bagian siapa nih yang baca? Subhanallah. Ibu saya, guru saya yang baca. Amin. Ayo. Enggak. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Amin. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Amin. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Subhanallah. Jadi zakat rukun Islam yang keempat tujuannya apa? Takwa. Haji? Takwa. Yang bener nih. Haji itu apa? Yang bener. Ada nggak haji yang nggak takwa? Ada nggak ibu haja nggak takwa? Ada. Nggak, kalau pelit kan nggak takwa. Surat 2 197. Bagian siapa nih? Alhamdulillah dari Anissa. Ayo. Ya, ayo. Haji itu apa? Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Terus? Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tahan. Jadi bekal haji apa? Takwa. Yang benar nih? Ya. Jurigen apa takwa? Takwa. Tapi boleh nggak berbekal jurigen? Boleh. Boleh. Tapi jangan lupa takwa. Takwa tadi apa? Mohon ampunan. Sedekah? Sedekah baik. Sempat sempit. Menahan amarah. Memaafkan sesama manusia dan berbuat kebaikan. Baik. Jadi kalau menaik haji, berkalnya jurigen apa ini? Bertakwa. Dua-duanya boleh. Ya, tapi selama ini sampean yang jawab, bukan gua. Waspadalah. Jadi kalau kita lihat di sini, haji ada berapa versi? Ada dua. Ada haji versi Allah, bekalnya takwa. Kalau haji versi yang lain, bekalnya jadi kalau ibu-ibu mau naik haji tapi pelit, nggak pernah sedekah, ya, nggak memaafkan orang tua, ya, nggak berbuat baik, nggak bisa nahan amarah, mentempelengin anaknya terus, kira-kira hajinya jadi nggak? Hajinya jadi nggak? Jadi wisata. Jadi ada nggak? Ada haji wisata. Tapi kalau bekalnya takwa, haji mabrur. Kalau nggak takwa, haji mabur. Jelas? Jelas. Jadi bekal haji apa? Takwa. Berapa ayatnya? 5. Tadi ayatnya berapa? Surat berapa? Surat 2 ayat 27. Kok tahu? Karena baca Quran. Ini bedanya, katanya pokoknya dengan sesungguhnya. Jelas? Jadi takwa itu apa tadi? Ampun. Sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Ada nggak orang sholat 5 waktu nggak takwa? Kalau masih pelit. Ada nggak orang kelompok-kelompok pengajian tiap hari pengajian tapi masuk neraka? Ada. Kalau masih
Pelit. Ada nggak haji yang nggak mulia? Ada. Kalau masih? Pelit. Waspadalah. Nah, berarti yang masuk surga yang mana ini? Yang takwa apa yang Pak Haji? Yang takwa apa yang sholat 5 waktu? Kita lihat ayatnya, surat 16 ya. Ayat 30 sampai 32. Ya. Nah. Ya. Dan kemudian sebentar. Oke. Maaf. Ya. Ayo. Oke, ayo. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang berbuat di dunia ini mendapat balasan yang baik. Terus? Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Lanjut. Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Tahan. Waktu dicabut rohnya, waktu dicabut nyawanya, si malaikat ngapain? Salam. Assalamualaikum. Jawabannya? Waalaikumsalam. Sudah pernah ngelihat orang sakaratul maut? Waalaikumsalam. Belum. Jadi orang takwa susah nggak? Susah. Ya kan? Kenapa orang takwa masuk surga? Karena sulit tadi, Pak. Melaksanakan. Sulit, ya. Di samping sulit, orang takwa itu diampuni segala dosanya. Surat 8 ayat 29. Ayo baca. Nah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Oke, kalau yang ini, ya, yang masuk surga yang mana ini? Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan furqan dan kami akan jauhkan darimu kesalahan dan mengampuni dosamu. Ya. Jadi orang-orang yang diampuni dosa, orang yang mana? Yang masuk surga tadi? Takwa. Ada nggak orang berjilbab nggak masuk surga? Ada. Kalau tidak, takwa. Ketawa. Ada nggak Bu Hajah yang nggak masuk surga? Ada. Kalau tidak, takwa. Ada nggak Pak Haji? Ada. Yang tidak masuk surga? Kalau tidak, Bertakwa. ada nggak pengusaha yang tidak masuk surga? Ada. Kalau tidak, Bertakwa. ada nggak ketua organisasi nggak masuk surga? Ada. Kalau tidak, Bertakwa. jadi yang masuk surga yang mana nih? Yaitu yang mohon Ampun. sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Jadi orang yang masuk surga tadi, yang bertakwa tadi, waktu dicabut, assalamualaikum. Kira-kira malaikat yang nyabut tadi, yang malaikat keras apa lemah lembut? Jadi ibu-ibu milih yang mana? Kita lihat ayatnya 79 ayat 1 dan 2. Pilih malaikat. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada yang mau? Pemirsa ada yang mau? Yang di rumah masing-masing mau dicabut dengan keras? Berarti mau yang mana? Yang lemah lembut. Lanjut ayatnya. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada yang mau? Mau. Syaratnya apa? Bertakwa. Yaitu mohon Ampun. sedekah, menahan, memaafkan, Sesama. berbuat. Baik. Ibu-ibu waktu kesini udah sedekah belum? Sudah. Hah? Ibu-ibu sebelum kesini udah sedekah belum? Padahal. Nah, kalau ibu-ibu kesini tadi belum sedekah dan mati di sini, kita dalam keadaan mati tidak bertakwa. Yang nyabut siapa? Malaikat. Yang mana? Jadi yang masuk surga, yang bertakwa, apa yang berjilbab? Dua-duanya, berjilbab dan bertakwa. Ada nggak orang berjilbab masuk neraka? Ada. Kalau tidak,
Takwa. Kita lihat ayatnya. Kenapa di Al-Quran takwa itu salah satunya sedekah sempat dan sempit? Karena di harta ibu ada hak fakir miskin. 51 ayat 19. Tar 51 ayat 19. Ya, Pak Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta. Terus? Dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Bunda siapa namanya? Bu Faiza, tolong itu ya. Pada harta-harta Bu Faiza. Terus. Dan pada harta-harta Bu Faizah ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Bunda siapanya, jangan ngaku loh. Siapa namanya? Bu Aminah, Bu Haja Aminah, tolong. Dan pada harta-harta Bu Hajah Aminah ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nur Hadi. Loh iyalah. Dan pada harta-harta Nur Hadi ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang miskin ada berapa? Ada 2, yang meminta dan yang tidak mendapat. Ciri-ciri yang meminta yang mana? Yang sehat, bisa datang ke rumah kita Bu Aminah. Kalau nggak dapat Bu Aminah, ganti Bu Fauza, ya, Bu Faiza. Itu orang miskin yang meminta, yang sehat. Yang nggak dapat bagian? Yang sakit. Yang tidak mungkin bisa minta. Itu di rumah masing-masing. Anak kecil belum bisa ngomong. Masa anak kecil, anak orang miskin yang nggak bisa minum susu bisa ngomong, kan nggak bisa. Bisa minta nggak? Enggak. Terus ibu hamil, karena mereka nggak bisa berusaha di muka bumi, nggak bisa jauh-jauh, takut brojol. Yang ketiga, nenek-nenek baru keluar dari rumah keterang angin jatuh. Jelas. Jadi fakir miskin yang tidak pasti nggak dapat bagian yang mana? Yang tadi yang 3 itu. Ibu-ibu kalau sini ada helikopter nih, nurunin Supermi 1000, yang rebutan 7000, yang nggak dapat bagian siapa? Anak-anak, ibu hamil dan lansia. Nah ini sekarang ada di mana barangnya? Kalau yang minta bisa datang ke rumah kita, yang ini di mana? Terus diapain di rumah mereka masing-masing ini diapain? Dicari atau diantarkan. Ngumpulnya di mana? Di posyandu. Ya, makanya saya kerjasama dengan posyandu untuk beri makanan sehat dan mendidik mereka, karena mereka kumpulan orang-orang yang tidak atau yang berhak mendapat ini. Itu di hartamu ada hak orang miskin yang minta dan tidak mendapat. Kalau ibu nggak keluarin, ibu makan apa? Makan hak orang miskin. Kanibal baru yang berjilbab. Loh iyalah. Hati-hati. Ya, kalau kita ada yang telepon? Oh, ada yang nanya? Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Elo dari Malang. Pak, saya mau menanyakan. Dari tadi ada ciri orang bertakwa. Amin. Yang saya tanyakan, apabila orang itu beribadah tapi ibadahnya riya, itu seperti apa? Dan bisa tolong dijelaskan beserta ayatnya. Nah, surat 2 264. Ya, surat 2 264. Nah, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Tidak bertanah, nggak dapat apa-apa, Mbak. Ya, oke. Jadi ibu-ibu terima kasih pertanyaannya, Mbak. Nanti kita Mbak kalau ada waktu bergabung di sini, kita bongkar ayat bil ayat tanpa opini, full ayat. Oke? Amin. Jadi tadi di harta kita ada hak siapa? Orang miskin. Kalau nggak kita keluarin makan apa? Makan hak. Masuk neraka nggak? Iya. Surat 69 ayat 30 sampai 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman,
peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Terus? Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Terus? Kemudian pelitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Terus? Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari tanah dan nanah. Dari darah dan nanah. Ibu dan bapak. Kecuali dari darah dan nanah. Ada orang berjilbab dikasih makan darah dan nanah? Ada Pak Haji yang dimakan darah dan nanah, dikasih suguhan darah dan nanah? Ada Pak Bu Hajah yang di akhirat makan darah dan nanah? Ada. Yang mana? Yang pelit, yang tidak pernah ngasih memberi makan orang miskin. Orang seperti itu sembahyangnya jadi nggak? Olahraga. Akhirnya disebut oleh Allah fawailul lil musallin. Tolong Mas Fauzani baca ayat ini dengan cara-cara sampean supaya masyarakat jelas yang di mana yang disebut fawailul lil musallin. Monggo. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahukah kamu orang yang merustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Jelas. Ibu masih ngejar-ngejar pengajian kemana-mana, tapi nggak pernah ngasih makan orang miskin. Ibu masih zikir bisa-bisa nggak pernah ngasih makan orang miskin. Boleh nggak zikir? Boleh, asal kasih makan orang miskin. Boleh nggak ngejar pengajian? Boleh, asal kasih makan orang miskin. Kesini udah ngasih makan orang miskin belum? Waspadalah. Ada nggak orang berjilbab masuk neraka? Ada. Yang hartanya tidak pernah disentuh oleh orang miskin. Ya, jangan sakaratul maut malam ini. Pasti ditarik yang keras. Loh iya. Mau yang keras apa yang lembut? Apa syaratnya? Yaitu mohon, sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Yang sempat sempit yang mana? Yang nomor 2, yaitu jadi kapan sempat sempit itu? Kapan saja, siang malam selama aku hidup. Wah, ada pertanyaan lagi. Subhanallah. Top, silakan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hati di Batu, Pak. Non? Dari hati di Batu. Mas Hadi apa Mas Haji? Hadi. Oh, nggih. Tapi kalau saya takutnya Pak Haji nggak pernah ngasih makan orang miskin. Amin. Ayo baca, ayo lanjut. Ngeten Pak, pada tanggal niku ya napa hukum yang sholat selalu dituduh-tuduhaken tiang kata. Niku sah napa mboten? Maksudnya diterima napa mboten? Tadi Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Lalu masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Belitlah mereka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Karena sesungguhnya dia dulu tidak beriman kepada Allah dan tidak pernah memberi makan orang miskin. Maka tiada sedikit pun yang dimakan kecuali dari darah dan nanah. Jadi ini berlaku nggak untuk imam masjid? Berlaku nggak dengan atau untuk orang imam masjid? Berlaku nggak dengan jamaah masjid? Berlaku nggak dengan orang konut? Berlaku nggak dengan yang tidak konut? Berlaku nggak sembahyang ditunjuk-tunjukin? Berlaku nggak sembahyang tidak tunjukin? Waspadalah. Terima kasih pertanyaannya, bagus, stop. Ibu dan bapak, makin hari makin keras, makin hari makin kencang. Terakhir surat 3:92. Inilah kebaikan yang paling sempurna, yaitu menafkahkan harta. Ya, Mas Fauzani gandang
Terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goro. Lantanalul birra ora bakalan entuk sapa sira albirra ing kebajikan hatta sehingga tunfiku padha nafkahno sapa sira kanggone wong kebumen. Tahan Pak Fauzani. Jadi kebajikan yang paling sempurna apa? Nafkah atau sedekah. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ibu-ibu kalau belum pernah sedekah, ibu tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Jadi terakhir sebelum kita tutup, saya ulang lagi. Ajaran Allah apa? Yaitu mohon ampun, sedekah, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Ajaran ini dari mulai kapan? Nabi Adam sampai akhir zaman. Yang paling bagus apa? Kendaraan yang paling bagus menuju takwa apa? Islam. Jadi rukun Islam tujuannya untuk apa? Bertakwa. Jadi melaksanakan rukun Islam ya merupakan proses menuju takwa. Apa tujuan semen di rukun Islam? Proses. Jadi rukun Islam adalah proses menuju takwa. Yang mulia yang mana tadi? Takwa. Yang bertakwa, yaitu yang mohon ampun, sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Ada nggak orang sholat 5 waktu tapi nggak mulia? Ada. Kalau tidak mohon ampun, sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Yuk dalam puasa ini kita mohon kepada Allah, kita semua dijadikan orang yang Alhamdulillah. Paham? Mau terus seperti ini? Ya. Amin. Nanti hubungi di TVRI Surabaya. Hidup TVRI. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa yang di rumah, ini sahabat-sahabat saya, ada Pak Ayub, Pak Maskur, Pak Fauzani, ada Pak Yusron. Masing-masing mereka mewakili Gresik, Surabaya, Krian dan sebagainya. Silakan hubungi beliau-beliau karena beliau-beliau jauh lebih baik daripada saya. Saya akan tinggalkan nanti Surabaya, saya akan dakwah ke luar negeri untuk membuat Islam sebagian besar orang-orang yang berada di luar negeri. Selamat jalan sampai tujuan, mohon doa restunya. Mudah-mudahan Quran membumi sampai di akhir zaman. Hidup Jawa Timur. Hidup Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak, inilah yang saya sampaikan. Saya keras tidak berarti membentak, tetapi ada ayatnya di surat 4 ayat 63 agar supaya berbekas pada jiwamu. Demi Allah sekali lagi saya tidak membentak, apalagi marah. Tapi inilah dakwah dengan kasih sayang langsung dengan Al-Quran. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.